Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Diaul Haq Murabaya Putra, NIK 19 10 90 10 1035. Kali ini saya akan menjelaskan tentang organisasi, perilaku, komunitas. Ya, video ini seperti biasa dibuat untuk memenuhi mata kuliah dari psikologi komunitas bersama dosen pengampu saya, yaitu Iredo Fani Reza. Bapak, terima kasih telah membina kami dalam mata kuliah ini. Dan langsung saja kita masuk ke pembahasan, yaitu dari organisasi, perilaku, komunitas. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, kita harus tahu dulu organisasi itu apa gitu. Organisasi itu yaitu wadah atau tempat berkumpul dari semua orang yang mau masuk ke dalam organisasi tersebut atau masuk ke dalam tempat tersebut, yang memiliki 3 sistematis, yaitu terpimpin, terkendali, terencana, dan rasional, dalam memanfaatkan segala sumber daya, baik dengan metode, material, lingkungan, uang, serta sarana dan prasarana. Jadi inti dari hal ini, inti dari organisasi ialah tempat di mana kamu memiliki sesuatu dari 3 hal itu tadi, terpimpin, terkendali, terencana. Jadi kalau kamu merasa kamu memiliki jiwa kepemimpinan, maka kamu bisa menjadi pemimpin dari suatu organisasi. Terkendali, kamu bisa mengendalikan atau memanfaatkan struktur dari organisasi tersebut. Terencana, kamu juga bisa melancarkan atau menjalankan organisasi tersebut dalam suatu hal. Contoh organisasi dalam bidang legislatif atau pemerintahan itu termasuk organisasi, tapi organisasi skala besar gitu. Dan lain sebagainya dengan efisiensi dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi walaupun ini adalah tempat berkumpul dari 3 sistematis tadi, terpimpin, terkendali, terencana, tapi tetap memiliki satu tujuan yang sama. Jadi organisasi itu hampir mirip dengan komunitas, tapi organisasi itu lebih besar cakupannya ketimbang komunitas. Oke, unsur-unsur dan jenis. Ya, unsur pertama kita bisa tahu bahwa partisipan atau keikutsertaan sesungguhnya merupakan suatu keterlibatan mental dan perasaan, lebih daripada semata-mata atau hanya terlibat secara jasmani gitu. Jadi maksud dari hal ini ialah partisipasi atau keikutsertaan kita dalam organisasi tersebut haruslah terlibat juga mental dan perasaan kita. Maksudnya, jika organisasi tersebut mengadakan suatu musyawarah atau menghadapi suatu permasalahan, kita juga ambil bagian dalam permasalahan tersebut gitu, untuk mencari solusi. Entah apa, contoh mungkin dari hal menanggapi tanggapan atau memberikan pendapat, itu juga salah satu keterlibatan kamu dalam mental dan perasaan juga gitu. Oke, unsur kedua ialah kesediaan memberikan suatu sumbangan kepada usaha mencapai tujuan kelompok. Itu berarti bahwa terdapat rasa senang, kesukarelaan untuk membantu kelompok, seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi yang namanya organisasi memiliki tujuan, pasti memiliki tujuan. Nah, untuk menggapai tujuan tersebut, maka haruslah ada kesediaan untuk memberikan partisipan atau support terhadap organisasi tersebut biar lebih berkembang. Tanpa adanya partisipan tersebut, organisasi tidak akan bergerak. Dan akhirnya tujuan itu hanya akan menjadi angan-angan saja gitu. Oke, unsur ketiga ialah unsur tanggung jawab. Unsur tersebut merupakan segi yang menonjol dari rasa menjadi anggota. Hal ini diakui sebagai anggota, artinya ada rasa sense of belongingness. Belongingness. Ya pokoknya itu. Jadi unsur ketiga ini adalah unsur tanggung jawab. Nah, jika kamu menjadi pemimpin atau kamu diberikan tugas oleh organisasi tersebut, maka kamu harus amanah atau tanggung jawab dalam menanggapi atau menyelesaikan masalah maupun tugas yang diberikan oleh organisasi. Ya, bisa dibilang kalau misalnya kamu melakukannya dengan baik, maka hal itu juga akan berimpact pada unsur kedua tadi, yaitu kesediaan memberikan sesuatu
untuk mencapai tujuan. Jika kamu bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan, maka itu juga bisa mencakup dalam proses menuju tujuan dari organisasi tersebut. Oke, jenis-jenis organisasi itu ada banyak. Tapi kalau misalnya kita ambil umumnya itu ada 3, yaitu formal, informal, dan juga non-formal. Kalau yang formal itu lebih ke arah organisasi pemerintah gitu ya. Pemerintah yang wow, sangat-sangat formal sekali. Yang terstruktur seperti Mahkamah Agung, DPR, MPR, dan sebagainya. Oke, untuk informal itu ada di kita. Kita pernah mengalaminya, kita mungkin pernah melihatnya, dan juga itu ada di lingkungan kita. Apa? OSIS. Informal. Organisasi informal itu OSIS juga termasuk. Kenapa disebut masuk dalam informal? Karena organisasi tersebut di bawah naungan suatu hal yang formal. Sekolah itu sebenarnya adalah suatu tempat yang formal gitu ya. Tapi informal di sini dikatakan sebagai hal yang mengesampingkan hal yang ada di utama gitu. Non-formal ini mungkin kita sering melihatnya di sisi-sisi kota, ya sepertinya komunitas sepeda atau komunitas apa gitu. Nah, menurut Kate Davis mengemukakan bahwa jenis-jenis partisipan ada beberapa hal di bawah ini, yaitu ada 6. Itu pikiran, psychological participant, itu pikiran gitu. Jadi jenis partisipan di sini, partisipasi ini ya contohnya dari pikiran gitu. Entah dia mengemukakan pendapat, entah dia mengemukakan ide untuk melakukan hal gitu loh. Karena di dalam suatu organisasi pasti ada orang yang mengajukan pendapat untuk melakukan sesuatu. Nah, itu masuk dalam kategori pikiran atau psychological participant. Oke, yang kedua adalah tenaga. Tenaga itu apa yang dilakukan setelah memberikan ide, maka akan dilakukan untuk mengedepankan tujuan dari organisasi tersebut. Ya, kalau cuma ada ide tapi tidak dilakukan ya percuma dong. Nah, itu termasuk dalam tenaga. Physical participant. Jadi dia berpartisipasi dalam hal tenaga. Oke, ada juga pikiran dan tenaga. Ini termasuk partisipan yang cukup langka gitu ya. Karena istilahnya dia memberikan ide atau pendapat untuk organisasi tersebut, tapi dia juga ikut berperan dalam ide tersebut gitu. Jadi dia juga menjalankan gitu. Jadi tidak asal atau tidak hanya memberikan pendapat saja, tetapi juga memberikan bantuan secara tenaga dalam ide tersebut gitu. Keahlian, barang dan uang. Nah, keahlian kita bisa bilang ya mungkin pendapatnya tentang programming atau apa, jadi butuh orang-orang yang memang ahli di bidang itu. Barang, ya fasilitas yang ada. Tanpa ada fasilitas juga kita mungkin agak susah gitu untuk menyelesaikan atau menjalankan tujuan atau hal-hal yang disebutkan tadi. Karena tanpa adanya barang, ya kita mau menjalankan apa gitu. Kecuali hal itu memang tidak membutuhkan barang untuk dilakukan, ya mungkin bisa gitu. Tapi untuk sesuatu hal yang menggunakan barang atau properti itu lumayan tersendat gitu jadinya kita kalau tidak memakai hal itu. Dan yang terakhir yang paling penting adalah money, cash or uang. Tanpa adanya uang, ya sebenarnya untuk orang-orang yang berjiwa-jiwa atau kapitalis seperti saya, ya apa ya, uang itu adalah segalanya. Tapi segalanya tidak bisa dibeli dengan uang, oke? Ya, tanpa adanya uang kita juga kesulitan untuk memberi barang, keahlian. Itu termasuk lumayan sulit gitu, karena untuk mencari orang yang memang sukarela, tidak ada pamrih atau apa gitu, ya mungkin itu agak langka gitu ya. Karena kita cuma hanya berpikir realistik saja gitu.
berpikir realistik bahwa orang-orang di sekitar kita ya mereka juga butuh uang gitu untuk menghidupi kehidupan mereka. Maka dari itu uang juga diperlukan dalam partisipan organisasi. Oke, panjang banget ya tadi ya. Oke, untuk perilaku komunitas sendiri itu bisa dikatakan sebagai respon gitu ya, respon dari hal-hal tadi gitu. Komputasi dari sebuah sistem atau organisme terhadap berbagai rangsangan atau input, baik internal ataupun eksternal. Sadar atau bawah sadar, terbuka dan atau rahasia gitu. Dan sukarela atau tidak sukarela. Jadi di dalam suatu komunitas pasti terdapat banyak perilaku yang ada gitu. Jadi yang namanya perilaku dalam komunitas itu wajar sih, wajar. Karena tanpa adanya perilaku komunitas, ya komunitas tersebut akan datar-datar saja gitu jadinya. Oke, referensi saya ambil dari ya kita bisa bilang Wikipedia. Terima kasih Wikipedia dan juga terima kasih untuk jurnal Spatial Behavior Modeling of Unhousing in Colombo, Ibu dari Sri Lanka, yaitu kemanusiaan, The Asian Journal Humanity. Oke, mungkin sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.